Dia sengaja jatuh di depan tetangga pria, membuat dirinya terlihat konyol, sehingga tidak hanya bisa langsung memicu naluri pelindung tetangga, tetapi juga memamerkan tubuhnya yang sempurna. Jika beruntung, bahkan bisa mengobrol beberapa kalimat, untuk saling mengenal lebih dalam. Tampaknya semua kebetulan, tetapi sebenarnya adalah jebakan yang dirancang dengan cermat oleh wanita itu. Tujuannya adalah agar pria tersebut terkesan padanya. Wanita ini bernama Lisa. Sejak hari pertama pindah ke rumah baru, dia langsung jatuh cinta pada tetangga pria bernama Jack. Untuk memilikinya, Lisa yang aneh segera memikirkan sebuah ide. Keesokan harinya, dia pertama-tama membujuk suaminya untuk naik ke tempat tinggi dengan alasan mengganti bohlam. Sementara dia pergi ke ruang mesin dan diam-diam menutup saklar listrik. Tanpa diduga, suaminya tersengat listrik dan jatuh dari ketinggian, lalu meninggal dunia. Setelah dia meninggal, Lisa tidak hanya mewarisi seluruh harta, tetapi juga kembali menjadi lajang. Dia yang naif berpikir bahwa dengan penampilan yang menonjol dan saldo di rekeningnya, Jack pasti akan seperti pria lain yang terpesona padanya. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Lisa pernah lebih dari sekali menghadiri pesta yang diadakan di rumah tetangga dengan alasan kunjungan. Tetapi Jack tampaknya sangat mencintai istrinya, sama sekali tidak memperhatikannya. Namun, Lisa juga tidak berencana untuk menyerah dengan mudah. Malam itu, ketika Jack baru saja pulang, Lisa berpura-pura seolah ada pencuri masuk ke rumahnya, dengan wajah panik berlari ke arah Jack. Setelah itu, Jack pun menghubungi polisi. Tetapi Lisa berdalih bahwa tadi dia berlari terlalu cepat, sehingga tidak sempat melihat dengan jelas wajah pelaku, dan dengan mudah mengelak dari masalah ini. Setelah polisi pergi, Lisa mengatakan bahwa dia merasa sedikit tegang, dan ingin minum untuk menenangkan diri. Jack yang berhati baik tentu tidak akan menolak. Segera, mereka berdua pergi ke bar. Selama itu, Lisa juga memberitahu Jack bahwa jika bukan karena suaminya yang meninggal, tragedi hari ini tidak akan terjadi. Kata-katanya menciptakan kesan yang sangat menyedihkan. Harus diakui, rencana Lisa sangat berhasil. Setelah berbagi kesedihan dan minuman, mereka berdua akhirnya menjadi teman. Dan mengingat bahwa Lisa baru saja kehilangan suaminya, dan mereka adalah tetangga, pasangan Jack berprinsip untuk membantu sebisa mungkin merawatnya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, mereka tidak menyadari bahwa kehadiran Lisa akan sepenuhnya mengubah kehidupan mereka yang ada. Di sisi lain, Lisa, untuk membuat rencananya berjalan lancar, memasang perangkat alarm di rumahnya pada hari berikutnya, dan pada malam harinya dengan antusias mengundang para tetangga untuk berkunjung. Tentu saja, secara nominal adalah berkunjung, tetapi sebenarnya untuk bisa bertemu dengan pria idamannya. Sejak saat itu, pasangan Jack memperlakukan Lisa seperti keluarga sendiri. Tetapi setelah berpisah, Lisa akan menunjukkan ekspresi licik. Dia akan mengamati keadaan rumah Jack dari jendela. Setiap kali mereka berdua melakukan tindakan intim, gigi geraham belakang Lisa hampir hancur karena marah. Dia memutuskan harus melakukan sesuatu. Untuk menguasai tubuh tetangga pria, wanita itu datang ke gang kecil dalam gelap, mengambil tanah dari tanah, dan mengoleskannya ke tubuhnya, lalu mengacak-acak rambutnya, merobek kemeja yang dikenakannya, kemudian mengambil batu yang sudah disiapkan dari tasnya, dan menggoreskan dengan keras di kepalanya. Setelah itu, dia menyamar sebagai wanita lemah yang diserang, berlari sambil berteriak, hingga seseorang muncul. Barulah Lisa berpura-pura pingsan, langsung jatuh ke pelukan orang itu. Berita ini segera sampai ke telinga tetangganya Jack. Mengingat bahwa Lisa baru saja kehilangan suaminya dan tidak ada yang bisa diandalkan, dia yang berhati baik langsung bergegas ke rumah sakit untuk menjenguk tanpa berpikir panjang. Namun tidak menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari rencana wanita gila itu, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan hati Jack. Dan untuk semua ini, Jack sama sekali tidak tahu. Bahkan dia khawatir Lisa akan mengalami kejadian buruk lagi, sehingga dia mengusulkan agar Lisa tinggal sementara di rumahnya untuk 1 malam. Mencium aroma yang tersisa di pakaian Jack saat ini, hati Lisa merasa sangat puas. Awalnya dia berpikir seiring waktu, pria idamannya pasti akan jatuh cinta padanya. Tetapi keesokan harinya, Lisa mendengar kabar mengejutkan dari Jack dan istrinya. Ternyata istrinya mungkin akan pindah rumah dalam waktu dekat karena mutasi kerja. Dan sebagai suami, Jack tentu saja akan ikut pergi. Mendengar hal ini, Lisa langsung panik. Untuk mencegah Jack pergi, rasa cemburunya membuat dia segera memunculkan sebuah ide jahat. Hari itu, saat tetangga perempuannya pergi bekerja, Lisa diam-diam mengemudikan mobil mengikutinya. Dia terus membuntuti, hingga memastikan lokasi kerja orang tersebut. Lalu Lisa mulai mengintai, dan ini berlangsung selama 8 jam penuh. Pada saat ini, tetangga wanita yang sedang bersiap untuk pulang kerja sama sekali tidak menyadari bahaya yang mendekat. Ketika dia selesai membereskan barang-barangnya dan baru sampai di tempat parkir, sebuah bayangan dari kegelapan mengikutinya, mengayunkan tongkat kayu dan memukulnya. Benar, pelaku kejahatan itu adalah Lisa. Tanpa menunggu tetangga wanita itu melawan, Lisa kembali mengayunkan senjata di tangannya dan memukul dengan keras, hingga lawannya benar-benar berhenti bernapas. Barulah Lisa dengan puas hati menghilang dalam kegelapan malam. Sementara itu, Jack yang sama sekali tidak menyadari, setelah buru-buru menyelesaikan pemakaman istrinya, pergi sendirian ke pinggiran kota untuk menenangkan diri. Sebelum pergi, dia menyerahkan tugas menjaga rumah kepada Lisa, dan Lisa tidak punya alasan untuk menolak. Ketika dia berpikir bahwa kehidupan yang diimpikannya akan segera datang larut malam, seorang pria tua yang sedang berjalan di kota menemukan perilaku aneh Lisa. Dia datang ke rumah Jack. Pertama-tama menaruh beberapa sarapan yang disiapkannya dengan penuh kasih di dalam kulkas. Lalu mengambil ponsel dan memotret beberapa foto Jack. Awalnya, orang tua itu tidak curiga. Tetapi ketika Lisa memandang foto bersama di samping, dia menutupi wajah tetangga wanita dengan tangan dan memotret Jack sendirian. Perilaku yang begitu aneh ini, bagaimanapun dilihat tidak seperti yang dilakukan orang normal. Nasib buruk bagi si orang tua, yang menyaksikan semuanya dan baru saja akan pergi. Kebetulan terlihat oleh Lisa yang keluar untuk membuang sampah. Pada saat itu, dia kembali berniat membunuh. Dan sepertinya orang tua itu juga merasakan bahaya. Dia memegang jarum dan datang ke koridor. Baru saja melihat ke lantai 1, Lisa tiba-tiba muncul dan berkelahi dengan orang tua itu. Tanpa persiapan, orang tua itu didorong jatuh dari tangga, meninggal dunia.
Namun, sebelum meninggal, dia sempat menarik satu kancing dari baju si pembunuh. Ketika Lisa menyadarinya, sudah terlambat. Karena saat itu Jack sudah menemukan mayat orang tua itu. Dan kembali untuk mengambilnya pasti tidak sempat. Terpaksa, Lisa mengganti pakaiannya dan menyembunyikan baju itu di bagian paling bawah tempat sampah. Tak lama kemudian, sejumlah besar polisi tiba di kota. Berdasarkan petunjuk yang ada di lokasi, agen awalnya menduga bahwa orang tua itu jatuh dari tangga hingga tewas. Seharusnya ini adalah kecelakaan. Untungnya Kapten cukup teliti memberikan kancing itu, membuatnya menyadari bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Jadi pada hari berikutnya, dia menemukan saksi mata pertama kasus tersebut, Jack, untuk memahami situasinya. Menggabungkan dengan kancing yang ditemukan di tempat kejadian, Kapten memiliki alasan untuk percaya bahwa kasus ini bukanlah kecelakaan, melainkan pembunuhan. Meskipun terlihat familiar, Jack tidak bisa langsung mengingat di mana dia pernah melihatnya. Pada titik ini, kasus kembali menemui jalan buntu, sampai dia pulang kerja dan melihat Lisa. Seketika itu juga banyak potongan ingatan muncul di benaknya. Jack tiba-tiba teringat bahwa kancing itu milik Lisa. Setelah mengetahui kebenarannya, dia juga mencoba membujuk Lisa untuk menyerahkan diri. Tetapi bagaimana mungkin Lisa akan patuh? Saat ini, dia hanya memiliki satu pemikiran. Jika tidak bisa mendapatkannya, maka lebih baik menghancurkannya. Setelah mengatakan itu, dia mengambil pistol di tangannya, bersiap untuk membunuh Jack terlebih dahulu, lalu bunuh diri. Untungnya, pada saat kritis, sebuah telepon masuk. Saat Lisa teralihkan, Jack dengan cepat maju dan menjatuhkan pistol ke tanah. Lisa marah, lalu mengambil pisau dari dapur mencoba menyerang balik. Melihat itu, Jack dengan cepat menahan serangan, melepaskan diri dari cengkraman, lalu berbalik mengambil pistol di tanah. Kemudian menembak tepat di bahu Lisa, membuatnya benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Cerita berakhir dengan Lisa mengalami gangguan mental karena emosinya yang hancur, dan dia akan hidup dalam fantasinya bersama Jack selamanya. Sampai di sini, film ini selesai.